Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, jumpa lagi bersama Wati Suara di segmen Realita Berbicara. Sahabat, akhir-akhir ini kayaknya aku sering ngerasa rindu kampung halaman, rindu keluarga di rumah, rindu canda tawa mereka gitu. Padahal setiap malam aku sering VC. Melalui VC itu pun aku bisa tertawa bareng mereka gitu, melihat aktivitas mereka. Tapi nggak tahu kenapa ketika aku tak sengaja nih ya dengar lagu-lagu melo gitu, nah tanpa aku sadari air mata malah mengguyur wajah gitu. Kemudian ketika aku makan gitu, tiba-tiba aja perasaan rindu akan masakan ibu di kampung halaman itu sangat-sangat menggugah gitu loh. Ya, galau nggak tuh sih kalau sahabat sendiri yang merasakan gitu. Nah itu sering aku rasakan akhir-akhir ini. Kemudian aku juga malah ketika dengar suara pesawat, malah aku kayak ngerasa aku pengen pulang deh gitu. Wah, itu luar biasa banget sih sahabat, anak perantauan ya. Padahal kalau dibilang udah lama nggak ya merantau, baru sebentar loh, aku baru 2 bulan beda pulau dengan keluargaku gitu. Ya ini pengalaman pertama sih merantau sejauh ini. Namun usut punya usut sahabat, ternyata ini adalah salah satu gejala homesick. Sahabat pernah dengar kasus homesick nggak ya? Mungkin ada yang pernah dengar, ada yang enggak. Kira-kira apa sih sebenarnya homesick itu? Kemudian bagaimana sih cara menghilangkannya atau meredakan gejalanya gitu ya. Karena mau gak mau homesick itu juga mengganggu aktivitas kamu, aktivitas fisik, aktivitas kognitif, bahkan psikologis kamu sendiri. Oke? Bagi sahabat yang ingin tahu apa sih sebenarnya homesick itu, jangan lupa subscribe dulu channel Wati Suara agar sahabat tidak ketinggalan informasi penting dari channel Wati Suara. Dukung terus channel Wati Suara bagi yang udah subscribe, terima kasih. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Strobel, Van Vliet, Houston, dan Willis pada tahun 2002, sahabat, mengemukakan 5 dimensi homesick, yaitu yang pertama merindukan rumah, yang kedua itu merasa kesepian, yang ketiga merindukan teman, kemudian 4 kesulitan beradaptasi, dan yang kelima adalah memikirkan rumah gitu, kondisi rumah. Nah, di lain sisi, penelitian yang dilakukan oleh English, Davis, Wade, and Gross pada tahun 2017 menyatakan bahwa 94% pelajar pada tahun pertama mengalami homesick. Pelajar ini berarti nggak terlepas ya apakah itu SD, SMP, SMA, bahkan mahasiswa dong ya, karena mahasiswa juga pelajar kan. Contohnya aku yang ngerasain itu di awal. Dan kemudian Fisher juga pada tahun 2017 melakukan penelitian sehingga dia menemukan bahwa individu yang homesick itu mengalami berbagai gejala. Masing-masing individu mengalami gejala yang berbeda gitu. Dimulai dari gejala yang ringan sampai gejala yang berat yang dapat menurunkan fungsi kognitif, fisik, dan psikologis. Seperti yang aku katakan di awal ya sahabat, homesick dapat dialami oleh siapa saja, baik dari budaya, ras, dan usia yang berbeda. Artinya apa? Setiap kamu di antara sahabat Wati Suara terlepas dari usia tentunya bisa saja merasakan atau mengalami gejala homesick ini. Ternyata homesick itu berbahaya juga ya sahabat, bisa mengganggu aktivitas kognitif psikologis seseorang. Tapi jangan khawatir, Wati Suara akan berbagi tips mencegah atau mengurangi gejala homesick ini tentunya berdasarkan pengalaman Wati Suara. Simak terus videonya ya. Tips yang pertama dari Wati Suara adalah mencari teman sebanyak-banyaknya. Tentunya teman yang bisa memiliki visi yang sama atau minimal searah dengan visi kamu ya sahabat. Karena dengan memiliki teman yang memiliki visi yang searah itu mau tidak mau tanpa kita sadari segala kekurangan-kekurangan yang kita miliki akan tertutupi dengan adanya kehadiran teman-teman kita yang selalu mensupport kita, sehingga hal-hal yang kita rasakan di sekeliling kita itu adalah aura-aura positif dari teman-teman kita. Nah itu dapat mengurangi gejala
homesick yang kita rasakan. Yang kedua adalah bergabung dengan komunitas yang ada di lingkungan baru kamu. Terlepas itu dari komunitas, apakah itu komunitas pendidikan, apakah itu komunitas sosial atau komunitas peduli lingkungan gitu. Dengan kamu bergabung di komunitas-komunitas yang ada di lingkungan baru, kamu akan menambah rasa percaya diri kamu sendiri karena kamu akan merasa berguna di lingkungan baru tersebut. Tips yang ketiga adalah hangout di cafe. Nah, hangout di cafe ini salah satu hal yang bisa meringankan gejala homesick kamu. Kenapa? Karena di cafe kamu akan bertemu dengan orang-orang baru, bisa melakukan bincang-bincang dan obrol-obrol ringan dengan orang-orang baru yang akan nantinya membuka wawasan dan pola pikir kamu. Sehingga itu akan lebih bermakna dibandingkan kamu harus berdiam diri di kosan atau di kontrakan kamu. Tips yang keempat dari Wati Suara adalah healing ke tempat tujuan wisata kamu yang ada di kota baru tersebut. Karena dengan kamu healing, kamu akan bisa mengurangi stres yang ada di pikiranmu, kemudian juga mengobati rasa rindu pengalaman. Namun, ingat ya sahabat, jangan sering-sering karena bisa merogoh kocek loh. Jika kocek kamu perlahan-lahan menipis, otomatis stres kamu yang akan bertambah sehingga homesicknya malah semakin parah dong. Nah, tips yang terakhir yaitu tips yang kelima adalah ini yang paling sederhana dan paling bisa kamu lakukan setiap hari dan kapanpun kamu butuhkan, yaitu tips yang paling ampuh dari Wati Suara adalah yoga atau stretching atau peregangan sejenisnya lah ya, yang akan membuat otot-ototmu yang kaku karena aktivitas-aktivitas yang padat itu bisa kendor. Selain itu juga bisa melancarkan aliran darahmu yang akan mengaktifkan saraf-saraf otakmu dalam berpikir sehingga kamu memiliki pikiran-pikiran positif tentang posisimu di lingkungan baru itu, tentang orang-orang di sekitarmu, dan yang paling penting lagi itu akan membuat hari-harimu bermakna. Jika kamu merasakan hari-harimu bermakna, maka gejala homesickness yang kamu rasakan otomatis akan pudar begitu saja. Oke sahabat, siap-siap untuk merasakan hari-hari yang penuh makna dengan menerapkan 5 tips menghilangkan atau meredakan gejala homesickness yang kamu alami dari Wati Suara. Simak terus video ini, dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan tombol lonceng serta share ke orang-orang terdekat kamu agar video ini lebih bermakna dan lebih bermanfaat ke depannya. Oke, sekian dari Wati Suara, sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.